Hai Semeton, apa kabar? Di awal 2021 banyak hal yang terjadi. Yang terpenting, kuatkan diri untuk menghadapi sisa waktu yang ada. Ini dia Kick Off News bareng Maria Hills dan kita akan membahas seputar Bali United. Kenang pengalaman TC Timnas, Saimima menilai kualitas pelatih lokal Indonesia. Sempat kunjungi lapangan Trisakti, ini sistem kompetisi ala Teko. Begini respon Yeriko Tuasela usai jalani 2 laga latih tanding di Jakarta. Itulah tadi highlight berita untuk Kick Off News minggu ini dan langsung ke berita pertama mengenai Sidik Saimima yang berbagi cerita mengenai pengalamannya ketika dipanggil bersama Timnas Garuda Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan. Sidik Saimima adalah satu di antara 3 pemain Bali United yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan bersama skuad Garuda selain Kadek Agung dan juga Nadeo Argawinata. Gelandang muda milik Bali United Sidik Saimima menuturkan perihal pengalamannya menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Jakarta. Sidik Saimima menjadi salah satu pemain yang mendapat panggilan bersama skuad Garuda pada bulan Desember lalu selain Kadek Agung dan juga Nadeo Argawinata. Pemain asal Tulehu ini mengaku senang dapat pengalaman baru dan dilatih oleh tim pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Ia pun berkomentar perihal tipikal pelatih tersebut kala melatih di lapangan hijau. Lebih lanjut, pemain dengan nomor punggung 20 ini mengungkapkan bila pelatih lokal di Indonesia tidak kalah jauh kualitasnya dalam melatih. Kedisiplinan dan tegas melatih menjadi kunci Coach Shin Tae-yong di lapangan. Dan itu tidak berbeda dengan kualitas pelatih lokal yang ada di Indonesia. Saimima adalah salah satu rekrutan pemain muda Serdadu Tridatu di awal 2020. Kehadiran Saimima di lini tengah menjadi modal sentral skuad asuhan Coach Teko mengarungi Liga 1 dan juga Piala AFC 2020. Namun sayang, sejak kehadiran pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan kompetisi harus dihentikan. Harapan baru hadir untuk kompetisi baru di tahun ini. Tetap semangat Saimima! Berita selanjutnya mengenai kehadiran vaksin di Indonesia yang masih menjadi kabar hangat di masyarakat. Begitu pula dengan kompetisi sepak bola yang tak kunjung dimulai dan tak ada kepastian. Kabarnya, dalam pelaksanaan olahraga ini kesebelasan harus diwajibkan untuk menerima vaksin. Namun, seperti apa pendapat pelatih kepala Bali United Coach Teko? Berikut liputannya. Kehadiran vaksin di Indonesia tentu menjadi kabar baik untuk masyarakat yang aktif melakukan kegiatan mereka. Tak hayal pengadaan vaksin untuk mencegah virus COVID-19 masih diambang batas karena keberadaan pihak pro maupun kontra yang masih bergelimang di masyarakat umum. Terlebih, pada Rabu 13 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19 Sinovac. Begitu pula dengan nasib sepak bola Indonesia. Kepastian kompetisi yang belum jelas, ditambah isu bahwa pihak terkait dalam pelaksanaan olahraga kesebelasan ini wajib menerima vaksin. Pelatih Bali United Stefano Gugura turut berkomentar. Lebih lanjut, pelatih asal Brasil ini pun kembali menegaskan jika vaksin menjadi solusi agar kompetisi tetap berjalan. Ia berharap benar bisa terrealisasi. Hanya ditekankan lagi oleh pelatih terbaik di Indonesia ini agar vaksin yang diberikan ke masyarakat memang berkualitas. Ia berharap kembali bila kompetisi sepak bola di beberapa negara sudah terlaksana dengan protokol kesehatan yang ketat. Coach Teko dan juga penggawa Serdadu Tridatu lainnya belum menjalani latihan di Bali karena situasi pandemi dan juga kepastian kompetisi yang belum juga datang. Tetap dukung skuad Bali United menyambut kompetisi di tahun 2021. Meskipun Piala Dunia U20 2021 gagal digelar di Indonesia, namun nyatanya renovasi stadion dan juga lapangan latihan penunjang tetap dilaksanakan. Pelatih kepala Bali United yang akrab disapa dengan Coach Teko melakukan kunjungan dan juga melihat proses renovasi salah satu lapangan latihan penunjang yang ada di lapangan Gelora Trisakti Legian. Siapa nih di antara semutan yang kangen? Berikut cuplikannya. Meskipun Piala Dunia U20 tahun 2021 gagal digelar di Indonesia, nyatanya proses renovasi stadion dan lapangan latihan penunjang untuk pagelaran kompetisi terbesar tersebut tetap dijalankan. Seperti halnya di Pulau Bali, yang menjadi salah satu home base penyelenggaraan Piala Dunia U20 2021 yang seharusnya pada saat ini memasuki tahapan persiapan. Terdapat beberapa lapangan penunjang
seperti Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mendapat keuntungan tahapan renovasi ini. Salah satunya, lapangan Gelora Trisakti Legian, lapangan yang biasanya digunakan sebagai lokasi latihan skuad Bali United. Pelatih Bali United Stefano Kukura sempat berkunjung untuk melihat proses tahapan renovasi lapangan yang sudah direnovasi tersebut. Ia pun berkomentar perihal situasi lapangan yang sudah dibongkar dan direnovasi kembali dengan beberapa fasilitas tambahan penunjang untuk mendukung daya latihan tim yang berlatih. Lebih lanjut, pelatih yang memperoleh predikat pelatih terbaik di kompetisi Indonesia 2 tahun berturut-turut ini juga mengomentari perihal beberapa hasil pertemuan owner klub Liga 1 yang diselenggarakan pada Jumat 15 Januari 2021. Kepastian mengenai jadwal Liga 1 dengan sistem yang terarah menjadi pemikiran pelatih asal Brasil ini. Coach Teko, yang menyukai rawon karena kedatangannya pertama kali di Indonesia adalah di Surabaya, lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya di Bali. Keinginan untuk kembali berprestasi mempertahankan gelar juara Liga 1 dan juga berprestasi di Asia masih menjadi keinginan pelatih asal Brasil ini di saat kompetisi akan berjalan di waktu mendatang. Tetap semangat Coach Teko, dinantikan prestasi terbaik Bali United. Beralih ke skuad Bali United Basketball Club yang sedang melakukan persiapan menuju IBL 2021 atau Indonesian Basketball League 2021. Persiapan mereka bisa dikatakan mumpuni meskipun kompetisi harus tertunda karena keadaan yang belum kembali normal. Skuad Bali United Basketball Club kala persiapan menuju Indonesian Basketball League atau IBL 2021 bisa dikatakan mumpuni. Meskipun awal bulan Januari lalu mereka berada di Jakarta, namun ternyata kompetisi basket nasional tersebut mesti ditunda, mengingat situasi yang belum kembali sepenuhnya normal. Beruntung skuad asuhan Alexander Stefanowski mendapat porsi latih tanding dengan 2 tim kontestan di IBL 2021. Pelita Jaya dan juga West Bandit menjadi lawan Tridatu Warriors saat berada di ibu kota. Meskipun hasil kurang maksimal, namun pengalaman dan juga chemistry yang terbentuk dalam tim menjadi energi positif. Hal ini pun diutarakan oleh salah satu pinangan bertalenta Bali United Basketball Club, Jericho Tuasela. Mantan pemain Pacific Caesar Surabaya ini juga menyoroti sosok sang pelatih kepala Alexander Stefanowski. Menurut alumni SMA Santa Agnes Surabaya ini, sang pelatih adalah tipikal pelatih yang mengayomi setiap anak asuhnya, sehingga menjadi modal bagi para pemain untuk mudah beradaptasi dalam tim. Pemain dengan nomor punggung 9 ini mengakui sangat menyukai Pulau Dewata. Berada di Pulau Seribu Pura ini, ia sudah terpesona dengan beberapa tempat yang mudah dikunjungi saat jeda latihan. Patut dinantikan aksi sang point guard yang mengacaukan pertahanan tim lawan di ajang IBL 2021. Terus semangat Jericho! Oke Semeton, itulah tadi kilasan berita untuk edisi minggu ini. Terima kasih untuk Semeton yang selalu stay close di Kickoff News. Ingat, kontak fisik masih dilarang, kontak WhatsApp harap disimpan. Maria pamit, salam Bali United, Jaya!